Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amadana bi ulumihi amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kilaiki iku pasal sawiji. Wal mar'atu lan utawi wong wedon tuholipu iku beda ya mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalam 5 pirang-pirang perkara. Di dalam pasal ini musannif akan menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam melaksanakan sholat. Karena meski bagaimanapun perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ada hal yang berbeda, dimensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Wal mar'atu tuhalifur rajula fi khamsati asya'a. Wanita atau perempuan berbeda dengan laki-laki dalam pelaksanaan sholat di dalam 5 hal. Di dalam 5 hal. Parrajulu yuzafi mirfaqaihi an janbaihi. Parrajulu mangka utai wong lanang iku ngarenggangkeun ya rajul mirfaqaihi ing sikut rorone rajul anjan baihi saking lambung rorone rajul. Laki-laki ketika sholat mengangkat 2 sikunya dari lambung. Jadi, kalau perempuan wa yukillu lan ngangkat ya rajul batnahu ing wetenge rajul an pahidaihi saking paha rorone rajul pirruku'i ing dalam ruku was sujudi lan sujud. Yang kedua, laki-laki mengangkat perutnya dari 2 paha dalam ruku dan sujud, beda dengan perempuan. Wa yajharu fi maudihi. Wa yajharu lan ngambang keraken ngerasakeun ya rajul fi maudiil jahri ing dalam panggonan keras. Laki-laki membaca bacaan sholat itu dengan keras, dengan lantang, di mana bacaan itu disunahkan untuk dibaca keras. Kalau perempuan berbeda. Wa idza nabahu sayun fi sholati. Wa idza lan tatkala nabahu ngenani ing rajul sayun opo sawiji-wiji pis sholati ing dalam sholat sabbaha maka maca tasbih ya rajul. Apabila imam salah
maka diingatkan oleh makmum, kalau makmumnya laki-laki, itu dengan cara membaca subhanallah. Membaca subhanallah. Ada 5. Ya. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Lan utawi aurate wong lanang ma iku barang baina surratihi ing dalam antarane bujale rajul wa rukbatihi lan dengkule rajul. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Eta nu wajib katutupan. Tapi henteu pantes misalkan lamun urang salat make kokolor doang. Maka kaidah mengatakan man tasawwafa bi ghairi tafaqquha faqad tazandaqo wa man tafaqquha bi ghairi tasawwafa faqad tapassaqo. Gitu kan. Lamun tasawuf henteu make fikih bisa jadi kafir jindik. Lamun make fikih teu make tasawuf, teu make akhlak, eta jelema fasik. Salah satu ciri fasik telok daek make peci. Lalaki nu telok make peci eta fasik. Wal mar'atu lan utai wong wedon tadumu iku ngumpulkeun ieu mar'ah badoha ing sapalih mar'ah ila badin maring sapalih. Wa tahfidulan ngalonakeun ieu si mar'ah sautaha ing suarane mar'ah. Bihadrati rijalil ajanibi ing dalam arepe pirang-pirang wong lanang kang bangsa lian. Wa idza nabahalan tatkala ngeunaniha ing mar'ah sayun apa sawiji-wiji fi sholati ing dalam salat safaqat maka keprok ieu mar'ah. Wa jami'u badanil hurati lan utawi sakabeh badan wedon merdeka auratun iku aurat. Ila wajah angin rarahine ieu mar'ah ieu hurah. Wa kafaiha lan epek-epek rorone ieu mar'ah kana huruf hade bae. Wal amatulan utai amat karrajuli iku kaya wong lanang. Sedangkan perempuan berbeda dengan laki-laki dengan 5 yang disebutan tadi. Pertama, perempuan harus mendekatkan perutnya dengan pahanya ketika sujud dan ruku. Menyamarkan suaranya ketika berada di dekat pria yang bukan muhrim. Ketika mengalami sesuatu dalam sholat maka dia harus tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya lain tepuk tangan kieu. Tidak boleh. Jadi tepuk tangannya begini. Misalkan imam salah, yang kanan nepuk. Ulah tepuk pramuka. Waktu salah. Ngarang. Lam yabres walam yabnar. Tidak beres dan tidak benar. Yang terakhir, aurat perempuan itu badan perempuan itu aurat semuanya. Bahkan suaranya perempuan itu aurat. Kapuak-puakna awe mah aurat. Makana awe ulah muak sembarangan. Di dalam sholat yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak
tangan. Pasun utawi kilaiki ku pasal sawiji pi ada di mubtilati sholati kang tetep ing dalam mertelakeun bing bilangan pirang-pirang kang ngabatalkeun sholat. Di dalam pasal ini musonib akan menjelaskan tentang perkara yang membatalkan terhadap sholat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ada berapakah hal yang membatalkan terhadap sholat? Waladilan utawi perkara yabtulu bihi sholatu kang batal bihi kalawan sebab ladi. As-sholatu apa sholat ahada asaro sayan iku 11 sayan apane sawiji-wiji. Perkara yang membatalkan terhadap sholat itu ada 11 perkara. Al-kalamul amdu sawiji rarasan sengaja. Sawiji rarasan kang sengaja. Yang pertama sengaja berbicara. Sengaja berbicara. Piraku sholat ngobrol. Kaur keneh bae jelema keur sholat ngobrol atuh kira-kira aya waktuna keur sholat mah atulah ngobrol ulah cacahan. Ya. Wal amalul katsirulan pagawean kang akeh. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak berturut-turut seperti misalkan loncat 3 kali, garuk-garuk misalkan. Itu membatalkan terhadap sholat. Jelas. Membatalkan terhadap sholat diantaranya adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Yang disebut dengan amalul katsir. Wal hadasulan hadas. Yang ketiga, ketika sholat punya hadas. Tadinya dia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tiba-tiba muak. Keur sholat muak. Atuh batal sholatna. Atawa misalkan beek keur sholat kalah keluar cai mani. Atuh batal sholatna. Batal sholat model kitu mah. Ya. Baik hadas kecil ataupun hadas besar membatalkan terhadap sholat. Tapi kalau wudunya keluar air mani, wudu tidak batal. Tidak batal, tapi wajib mandi asarura keneh bae zaman kudu digosrok. Wa hudusun najasati lan anyar tekane najis. Yang keempat, perkara yang membatalkan terhadap sholat yaitu terkena najis yang tidak dimaafkan. Contoh misalkan ketika kita sholat di atas di plafon ada cicak, kemudian cicak tersebut BAB ngising percis dina irung urang. Luk bae misalkan atuh batal kanajisan ieu. Gitu. Kumaha misalkan lamun tai cak-cak nagaring mah henteu najis dihampura asal kudu geura dikepeskeun.
Bising manggih kejadian kos gitu. Wan kisapul aurati lan kabuka aurat. Yang kelima yang membatalkan terhadap sholat yaitu terbukanya aurat dengan sengaja atau tidak sengaja tertiup angin. Misalkan ketika sholat ada angin puting beliung sehingga sarung kita terbang misalkan. Waktu kemana-mana pasti nama kemana-mana. Atau sampingna morosot misalnya. Sampingna morosot. Atau sampingna bolong. Kadel auratna batal samping bolong geser ya kabuka aurat. Makanya harus lebih hati-hati ketika kita menggunakan sarung, apalagi yang suka ngerokok. Rata-rata sarung yang suka ngerokok itu suka bolong. Maka alternatifnya, solusinya adalah walaupun pakai sarung, dia harus pakai celana sebagai langkah kehati-hatian supaya kita lebih hati-hati. Wa taghiru niyati lan berubah niat. Anuka genap yang keenam yang membatalkan terhadap sholat yaitu berubah niat. Tagoyurun niat, merubah niat. Ketika di dalam sholat tiba-tiba kita terbersit di dalam hati ada keinginan untuk keluar sholat, maka seketika itu batal sholatnya. Atau misalkan cek akel lamun datang kiriman aing neuk ngabatalkeun kana sholat saroba eta ge batal. Wastidbarul kiblati lan mungkuri kiblat. Yang ketujuh yang membatalkan terhadap sholat yaitu membelakangi kiblat. Kumaha surahna membelakangi kiblat? Bisa bae misalnya keur sholat di dia keur sholat ku babaturan dipindahkeun. Biasanya sok lalagaan teh salat tapan di kamar mah. Wal aklu wasyurbu lan mangan wasyurbu lan nginum. Termasuk hal yang membatalkan terhadap sholat, makan dan minum. Makan ketika sholat, minum ketika sholat. Kan mual mungkin atuh cenah keur sholat, nginum jeung dahar. Nah ieu bahasana kieu. Misalkan kita sudah makan, kemudian di dalam mulut kita itu masih ada sisa makanan. Digelong eta batal. Makana disunahkeun memeh salat eta ngalakukeun siwak untuk membersihkan mulut, gigi supaya bersih dari hal-hal yang tadi.
Wal qahqahatu lan ngagak-gak. Yang membatalkan sholat itu adalah tertawa terbahak-bahak. Kok bisa sholat tertawa terbahak-bahak? Dilalagakeun. Mungkin saja seperti itu. Sedang sholat, misalkan ingat sesuatu yang membuat kita tertawa, sehingga kita tertawa terbahak-bahak, batal sholat. Atau orang sholat, misalkan ada orang yang sholat, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang tersebut tertawa. Sehingga ya, ketika orang yang sedang sholat itu tertawa terbahak-bahak, maka batal sholat. Waridatulan murtad. Yang ke-11 yang membatalkan terhadap sholat yaitu murtad. Murtad itu berarti keluar dari agama Islam, memutuskan Islam, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan keyakinan. Bisa membatalkan terhadap sholat. Paslun utawi kilaiki ku pasal sawiji pi ada di rakaati sholati kang tetep ing dalam martelakeun pirang-pirang bilangan pirang-pirang rakaat sholat. Dina pasal ieu musonif bade ngajelaskeun tentang jumlah rakaat sholat. Wa rakaatul faraidi lan utawi pirang-pirang rakaat salat fardu. Sab'ata asara rakaatan iku 17 rakaatan apane rakaate. Rakaat salat fardu yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu, jumlah rakaatnya sab'ata asara itu 17 rakaat. Ini sangat luar biasa, percis angka 17 tersebut dengan hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Jumlah rakaat ada 17. Luar biasa berarti. Angka cantik nomor 17 tersebut. Kenapa? Karena jumlah rakaat salat ada 17, kemudian Indonesia merdeka pun itu tanggal 17. Berarti angka yang cantik 17. Fiha arbaun wa salasuna sajadatan. Fiha ikut tetap ing dalam sab'ata asara rakaatan. Arbaun wa salasuna sajadatan utai papat lan 30 sajadatan apane sujude. Di dalam 17 rakaat tersebut, 17 rakaat ya, sehari semalam 17 rakaat, sujudnya itu ada 34 sujud. 34 sujud. Sebab kenapa jumlahnya 34? Sebab satu rakaat kita sujud 2 kali. 17 tambah 17 34.
Wa arbaun watis una takbiratan lan papat watis una lan 90 takbiratan apane takbire. Ada 34 sujud, 94 takbir dalam sholat. Berarti membaca takbir Allahu Akbar di dalam sholat sebanyak 94 kali sehari semalam. Watis utasahudatin lan sanga pirang-pirang tasyahud, 9 tasyahud. Tahiyat ada 9 tahiyat. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Berarti jumlahnya ada 9. Wa asru taslimatin lan 10 pirang-pirang salam. 10 kali salam. Sebab satu sholat 2 kali salam. Kiri, kanan, kiri. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan wa salasun wa khamsuna wa mi'atun lan 100 wa salasun lan 3 wa khamsuna lan 50 tasbihatan apane maca tasbih di dalam salat. Jumlahnya ada 153 kali. Wa jumlatul arkani fi sholati lan utawi jumlah pirang-pirang rukun fi sholati dalam salat mi'atun iku 100 wasitatun lan 6 wa isruna lan 20 ruknan apane rukune fi subhi ing dalam salat subuh. Salasuna ruknan utawa fi subhi salasuna ruknan iku tetep ing dalam salat subuh utawi 30 apane rukune. Wa fil maghribi lan ing dalam ikut tetep ing dalam salat maghrib isnani utawi roro wa arbauna lan 40 ruknan apane rukune wa fir rubaiyati lan ikut tetep ing dalam salat kang bangsa 4 rakaat arbaatun utawi 4 wa khamsuna lan 50 ruknan apane rukune. Total rukun di dalam salat sehari semalam itu ada 126 rukun yang dilaksanakan. Subuh 30, maghrib 42 rukun, salat yang 4 rakaat itu ada 54 rukun. Waman lan utawi sapa wong ajaja iku apes ya si wong anil qiyami saking ngadeg fil faridati ing dalam salat fardu salat maka salat ya si wong jalisan hale duduk. Sahajalma yang siapapun orangnya yang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat fardu diperbolehkan untuk duduk. Nah, ini disebut dengan dispensasi keringanan bagi umat Islam. Islam itu mudah, tidak dipersulit. Terkadang kitalah yang membuat hidup kita ini sulit. Tidak bisa berdiri, diperbolehkan untuk duduk. Waman aja jalan utai sapa wong aja jaiku apa sisi wong anil julusi saking duduk
sholat maka sholat isi wong muttajian hale turu miring. Ketika dia tidak mampu untuk duduk karena akibat sakit, misalkan tidak bisa duduk, maka diperbolehkan dia sholat dengan keadaan tidur, nyagigir, tidur. Tidurnya tidur miring. Tidur miring. Apabila misalkan tidak bisa tidur miring, boleh terlentang. Terlentang pun tidak bisa, sholat dilaksanakan dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata pun dia tidak bisa, laksanakan sholat di dalam hatinya. Hatinya pun tidak bisa sholat, enggeus disolatkeun. Isdet eta ngaranna. Enggeus udah sholatkeun. Paslun utawi kilaiki ku pasal sawiji. Wal matruku minas sholati salah satu asyayan utawi perkara kang den tinggal. Minas sholati saking sholat salah satu asya'a ikut telu pirang-pirang perkara perbuatan yang tertinggal dari sholat itu ada 3. Fardun sawiji fardu wa sunatun lan sunah wa hayatun lan hayat. Sunah hayat. Jadi ketika kita sholat lupa, kadang-kadang fardu yang lupa, kadang-kadang sunah hayat. Sunah di sini maksudnya sunah abad, yang ketiga sunah hayat. Nah, kalau fardu bagaimana? Kalau sunah hayat, kalau sunah abad yang tertinggalnya bagaimana? Kalau sunah hayat bagaimana? Fal fardu mangka utawi fardu layanubu iku ora ngagantian anhu saking fardu, iku ora bisa ngagantian anhu saking fardu sujudus sahwi apa sujud sahwi dakarohu lamun eling yesi wong hu ing fardu wa jamanu lan utai zaman koribun iku parek atabihi maka nekani yesi wong bihi kalawan fardu wabana lan neruskeun yesi wong alaihi ing atase fardu. Kalau yang tertinggalnya itu adalah fardu, perkara yang tertinggalnya itu adalah fardu, itu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Tetapi jika ingat meninggalkannya itu saat masih sholat dan waktunya itu tidak, pokoknya dalam waktu sholat, melaksanakan sholat, maka langsung saja fardu tersebut dilaksanakan. Jadi fardu tidak bisa tergantikan oleh sujud sahwi. Wasaja dalam sujud ieu wong li sahwi karena arah-arah lali. Tetapi ketika dia sudah melaksanakan fardu diganti harus fardu lagi. Baru dia di akhir sebelum salam sujud sahwi. Wa sunatulan utawi sunnah la yaudu iku ora balik isi wong ilaiha maring sunnah ba'da talabusi ing dalam sawise menggon bil fardi kalawan fardu. Lakinahu tetapine wong yasjudu iku sujud isi wong li sahwi kaduel karena lali anha saking sunnah.
Yang dimaksud sunnah di sini sunnah abad. Contoh misalkan, contoh ketika kita sholat, harusnya tahiyat awal. Harusnya tahiyat awal. Terus kita bangun, lupa melaksanakan tahiyat awal. Nah, ketika posisi ada di tengah-tengah, mau bangun, langsung kan bangun. Tidak boleh kembali lagi tahiyat awal. Karena sudah tanggung. Tetapi nanti dia harus menggantikannya dengan sujud sahwi sebelum uluk salam. Jadi tidak mendahulukan sunnah. Tidak mendahulukan sunnah. Justru mendahulukan sunnah ketika kita balik lagi ke tahiyat awal, posisi kita sudah di pertengahan untuk berdiri, batal salatnya. Wal hayatu lan utawi sunnah hayat la yaudu ilaiha iku ora balik ya wong atau musolli ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalam sawise ninggal kene hayat wala yasjudu lan ora sujud isi musolli li sahwi karna lali anha saking hayat. Kalau sunnah hayat, seperti sunnah hayat itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sunnah hayat. Ketika kita lupa melaksanakan sunnah hayat, tidak boleh kembali lagi untuk melaksanakan sunnah hayat, dan tidak boleh juga kita menggantinya dengan sujud sahwi. Sunnah hayat mah. Wa idza saka fi adadi ma lan tatkala mang ya musolli fi adadi ma ing dalam bilangan barang. Pi adadi ma ing dalam bilangan barang ata kang tekabi kalawan ma ata kang nekani ya musolli bihi kalawan ma minar rakaati saking pirang-pirang rakaat bana mangka ngadegakeun ieu si musolli alal yakini ing atase kang yakin wahwalan utawi yakin al aqallu iku perkara kang leuwih kidik wasajada lan sujud isi musolli li sahwi karena lali. Ini kadang-kadang sering terjadi ketika kita melaksanakan sholat. Ada keraguan terhadap bilangan jumlah rakaat sholat. Ketika sholat maghrib misalkan, saya sudah melaksanakan 2 rakaat atau 1 rakaat. Sering terjadi kan? 3 rakaat atau 2 rakaat. Maka yang diambil bila terjadi keraguan tentang hitungan bilangan rakaat antara 1 dengan 2, maka pilih 1. Antara 3 dengan 2, maka pilih 2. Artinya yang diambil itu yang lebih sedikit. Tetapi disempurnakan dengan melaksanakan sujud sahwi nanti. Sering
jumlah rakaat sholat lupa itu sering. Atau sok sering kieu. Ngalawudu tak encan. Berarti yang diambil belum. Wudu atau belum berarti yang diambil belum. Karena asalnya juga belum. Ketika misalkan terjadi keraguan antara saya sudah batal atau belum, maka yang diambil belum. Dikembalikan kepada hukum asalnya. Wa sujudu sahwilan utawi sujud sahwi sunatun iku sunah wa mahalluhu lan utawi panggonane sujud sahwi qabla salami ing dalam sadurunge salam. Sujud sahwi hukumnya sunah, dilaksanakannya sebelum uluk salam. Paslun utawi kilaiki ku pasal sawiji Pil auqatil lati ing dalam pirang-pirang waktu alati kang tukrohu den makruhkeun. Pilati ing dalam kang tukrohu kang den makruhkeun as-sholatu opo salat piha ing dalam lati. Waktu dimakruhkan sholat. Wahom satu auqatin lan utawi 5 pirang-pirang waktu layu sholli iko raden sholati. Piha ing dalam hom satu auqat illa sholatun angin sholat laha iku tetep kadue sholat sababun utawi sebab. Ba'da sholati subhi sawijing dalam sawise sholat subuh hatta tatlua sehingga metu asam suopo sarangenge. Wa ingda tulu ihalan dalam nalika metune samsu hatta tataka mala sehingga jadi sampurna. Ieu samsu watar tapialan munggah ieu samsu qadra rumhin kalawan ukuran satumbak. Wa idastawa tantet kala pada ieu samsu hatta tajula sehingga lingsir ieu samsu. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalam sawise salat asar hatta tagruba sehingga surup asamsu opo sarangenge. Wa ingdal guru bila nalika waktu surup hatta yatakamala sehingga sampurna guru buha opo surupe ieu sames. Salat makruh hukumnya dilaksanakan pada 5 waktu terkecuali salat yang memiliki sebab. Seperti contoh sholat yang memiliki sebab itu seperti sholat gerhana, sholat istisqa, itu sholat yang punya sebab. Gerhana baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari tidak boleh sholat. Ulah mentang-mentang rajin bulan puasa mata subuh sholat sunnah. Itu semangat ibadah tapi tidak dengan ilmunya. Yang kedua, saat terbitnya matahari sehingga matahari tersebut terbitnya secara sempurna dan meninggi seukuran 1 tumbak. Yang ketiga, waktu istiwa. Istiwa itu posisi matahari ada di pertengahan bumi, sehingga posisi di bawah pada bumi itu tidak ada bayang-bayang. Itu istiwa. Terkecuali sholat Jumat, terkecuali hari Jumat. Terkecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak jadi masalah.
Yang keempat, setelah sholat asar. Semangat ibadah Ramadan setelah asar, ba'diyah asar. Tidak boleh. Itu semangat ibadah yang tidak ada ilmunya. Yang kelima, saat matahari terbenam. Itu pun tidak boleh melaksanakan sholat makruh hukumnya. Nah, ini hukum hanya untuk di wilayah selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi mah saseubeuhna ge salat mangga bae. Sebab naon? Mahal ongkosna. Mahal ongkosna. Jeung di ganjaranna gede. Geus mah gede, atuh wajar gede, mahal ongkos. Al ujroh mah bi qadril masakoh, upah mah tergantung kecapeanna. Paslun utawi kilaike ku pasal sawiji. Wa sholatul jamaati lan utawi salat berjamaah sunnatun muakkadatun iku sunah kang den kukuhakeun. Walal makmumilan wajib ing atase makmum ayan miya poyen niat si makmum al iktimama ing jadi makmum dunal imami orana imam. Waya jujulan wenang ayak tamma apa yen tah ngamakmum al hurru sapa wedok sapa wong merdeka bil abdi kalawan hamba sahaya. Wal baligulan wong kang baleg bil murahiki kalawan wong kang parek baleg. Wala qariin lan ora nasah ngamakmum qariin wong kang pinter maca Quran bi ummiyin kalawan wong kang bodoh atau orang yang tidak bisa baca Quran. Dalam pasal ini musonib akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi hukumnya fardu kifayah. Ganjaran sholat sunnah, ganjaran sholat berjamaah itu besar. 27 derajat. Bedanya dengan sholat sendirian. Tapi di musim corona ini ya harus mesti bersabar. Wabil khusus di daerah yang memang betul-betul zona merah, ya ditahan dulu untuk berjamaahnya. Silahkan berjamaah di rumahnya masing-masing. Ajak istrinya, ajak anaknya untuk berjamaah. Seperti itu. Apalagi daerah-daerah yang PSBB, yang tidak boleh keluar. Ya di rumah saja sambil baca Quran, zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan badai corona segera berlalu. Sebab kita yakin badai pasti berlalu. Cek bahasa orang wanti teh mah hujan ge aya raatna. Halodo aya hujana. Panyakit pasti aya obatna. Mudah-mudahan segera ada obatnya. Ketika pelaksanaan sholat berjamaah, makmum wajib niat menjadi
makmum. Makmum wajib niat menjadi makmum. Kalau imam, bagaimana imam? Wajib niat menjadi imam? Tidak. Tapi lebih baik niat jadi imam. Kalau sholat Jumat bagaimana? Wajib imam niat jadi imam. Tidak diperbolehkan. Wa yajuju ayatamal hurru bil abdi. Salat itu tidak melihat pangkat, derajat, jabatan seseorang. Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada hamba sahaya. Kalau bahasa sekarang mungkin bos boleh makmum sama karyawan. Sebab tidak dilihat dari posisi jabatan dan kekayaan dan segalanya. Boleh orang yang baligh, yang sudah baligh, bermakmum kepada orang yang hampir baligh. Ari budak leutik gaya pinter mah teu kuna naon. Daripada kolot teu becus. Wala tasihu kuduatu rajulin bimroatin. Tidak sah laki-laki makmum sama perempuan. Bahaya. Mantak ditubruk awewe imamna, lalaki makmumna moal endah. Atawa lalaki ngamakmum ka bencong teu meunang. Atau bencong ngamakmum ka awewe teu beunang. Wala qoriin teu sah ngamakmumna jelema anu pinter maca Fatihahna, bagus bacaan salatna, ka jelema anu teu bisa baca Fatihah. Maka jadi imam itu memang betul-betul orang yang di antara orang-orang yang dipilih, yang terpilih, yang bagus bacaannya, yang ilmu fikihnya, jangan sembarangan. Sebab menjadi imam itu tanggung jawabnya besar. Pantesan kaboni tedek jadi imam. Sebab sieun tanggung jawab. Wa ayyu maudiin shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi lan utawi endi-endi panggonan shalla iku salat ieu makmum fil masjidi ing dalam masjid bi sholatil imami kasalawan salat imam fihi ing dalam masjid wa huwa utawi makmum alimun iku kang weruh bi sholatihi kalawan salate ieu imam. Ajza'ahu mangka nyukupi ilmuhu ing makmum. Si makmum sholat di dalam masjid berjamaah dengan imam, dimanapun tempatnya silahkan. Misalkan imam ada di mimbar, makmum ada di pintu masjid, silahkan. Tidak jadi masalah. Yang penting si makmum mengetahui gerakan imam. Lalu bagaimana kalau posisinya berdesak-desakan penuh? Jamaah sampai keluar masjid, sampai teras masjid penuh.
kan orang yang di belakang kan tidak tahu gerak-gerik imam, gerakan imam. Berarti yang di belakang melihat makmum yang di depannya. Yang penting malam yataqaddam alaihi ing dalam salagine ora andingini ieu makmum alaihi ing atase imam. Yang penting si makmum tidak boleh di depan imam. Wah, itu tidak boleh. Jelas itu tidak boleh. Tidak sah salat. Wa in sholalan sanajan salat ya imam fil masjid ing dalam masjid wal makmum muhaleu ta makmum kharijal masjid ing dalam luar masjid. Imam salat di dalam masjid, makmum salat di luar masjid. Qoriban hale parak minhu saking imam. Wa huwa lan utaya makmum alimun iku kang weruh bi salatihi kalawan salate imam. Walaha ilalan orana aling-aling iku maujud walaha ilalan orana aling-aling iku maujud hunaka ing dalam mangkono-mangkono panggonan imam lan makmum. Jaja maka wenang ieu ngamakmum. Yang penting tidak terhalang. Terhalang tembok misalkan. Kalau terhalang tembok ya tidak boleh. Atau terhalang oleh sungai. Wah, itu tidak boleh. Kaboni imamna di Nusi Hedi di sabrang belah itu si pipin berjamaah, itu bisa. Nah, sampai di dieu bae ngajina, mudah-mudahan aya manfaatna. Bisi aya kata-kata anu salah, penjelasan kalimat anu kurang kena dina nahu jeung sorobna, mudah-mudahan bisa dihampura. Wallahu a'lam bishawab.